Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu bersaksi bersama dengan Roh Kudus. Bersaksi bersama dengan Roh Kudus. Saudara, bagi sebagian orang, kata-kata penginjilan adalah hal yang menakutkan. Ada banyak orang yang alergi terhadap kata-kata penginjilan ini. Karena apa? Karena asumsi mereka bahwa untuk masuk di dalam pelayanan penginjilan itu harus mengerti ayat-ayat atau harus hafal ayat-ayat. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan lawan bicara mereka yang akan mereka saksikan tentang Yesus, mereka harus hafal, ngambil dari ayat ini, dari ayat itu, dari kitab ini, dari kitab itu. Dan oleh karena tidak memiliki kemampuan untuk menghafal ayat-ayat dan letak-letak itu ada di kitab mana, akhirnya dia tidak berani masuk ke dalam ladang penginjilan. Demikian juga ada orang yang berasumsi bahwa untuk masuk ke dalam pelayanan penginjilan itu harus punya background sekolah teologi, sehingga bisa menjelaskan sedetil-detilnya, sejelas-jelasnya kepada orang yang akan dia injili. Sebagian lagi orang memikirkan bagaimana aku bisa masuk ke dalam ladang penginjilan atau pelayanan penginjilan. Karena itu satu paket dengan doa, sedangkan aku ini gagap. Sedangkan aku ini tidak bisa berdoa. Kalau dipaksakan nanti mempermalukan diri sendiri. Sehingga dia tidak berani melangkah masuk ke dalam penginjilan. Saudara, sesungguhnya penginjilan itu bukan kemampuan diri, bukan kepintaran ngomong, bukan kefasihan, bagaimana berbicara, bukan hafal ayat, tetapi sesungguhnya penginjilan itu adalah dorongan dan kendali daripada Roh Kudus sendiri. Ketika kita masuk di dalam pelayanan penginjilan, pada saat itu juga Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, kuasanya bekerja di dalam diri kita. Nah, saudara, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, untuk menjadi saksi Kristus perlu kuasa Roh Kudus. Belajar saja tidak cukup. Kita lihat murid-murid 3,5 tahun belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Materinya amat sangat cukup. Mungkin kalau dibuat buku mungkin bisa berjilid-jilid. Materi kuliahnya cukup. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid pun tidak langsung diutus untuk memberitakan Injil, tetapi disuruh menunggu di upper room, di lantai atas sebuah ruangan. Di situ nanti ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan, baru setelah itu mereka diutus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kenapa tidak dilepas saja untuk langsung menginjil? Padahal mereka sudah 3,5 tahun. Mereka punya cukup banyak pengalaman mujizat. Mereka cukup punya banyak pengalaman penyembuhan, pengusiran setan-setan, mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Saudaraku, ternyata pengalaman saja dan materi yang banyak tentang pemahaman tentang penginjilan itu tidak cukup, saudaraku. Perlu kuasa Roh Kudus. Di dalam Lukas 12 ayat 11 sampai 12, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Jangan kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Saudaraku, diperhadapkan dengan orang-orang besar itu, saudaraku, mungkin ada ketakutan. Sehingga apa yang harus dia saksikan? Apa yang harus dia bicarakan?
Tetapi saudaraku, ya, kuasa Roh Kudus yang bekerja pada saat orang-orang ada pada situasi dan kondisi yang sangat menghimpit dirinya. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, saudara, mungkin pelajaran-pelajaran yang sudah dihafalkan, pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari, itu tidak bisa keluar untuk membela dirinya. Itu tidak bisa keluar untuk berargumentasi dengan orang yang dihadapinya. Tetapi kalau kuasa Roh Kudus bekerja, apa yang diperkatakan itu adalah hikmat, itu adalah kuasa. Nah, saudara, ada satu kesaksian. Saya punya guru senior yang mengajarkan, yang membimbing kerohanian saya. Dia bersaksi, dia itu sering dipakai Tuhan di dalam KKR, dalam lingkup yang kecil, di desa-desa, di dusun-dusun, di kampung-kampung. Satu ketika dia mengajak anak rohaninya, yaitu seorang guru bela diri yang baru bertobat. Diajak untuk bersaksi, untuk pelayanan. Dia sapu hitam, dia ngajar, saudaraku. Nah, pada saat ada KKR itu letaknya di lembah. Di situ ada dusun kecil, dia KKR di lapangan dengan speaker yang cukup untuk lingkup yang kecil saja. Dan di situ guru bela diri itu dia bersaksi. Nah, setelah selesai, ya, senior saya itu berkhotbah. Dan setelah selesai kesaksian, tiba-tiba dijemput oleh aparat. Dan mereka dibawa ke kantor, kemudian diinterogasi. Dikatakan bahwa kamu kristenisasi. Oh enggak, saya ada izin. Dan saya itu dalam lingkup yang kecil. Tapi aparat itu ngomong, suaramu sampai ke desa di bawah. Nah, rupanya saudaraku, suara itu kebawa oleh angin, khotbahnya kebawa oleh angin, kesaksiannya kebawa oleh angin. Kalau tidak ada orang yang bertobat di dusun itu, mungkin semua tidak reken, semua tidak problem. Tapi mungkin karena ada yang bertobat, saudara, mereka terusik sehingga akhirnya dijemput oleh aparat. Nah, saudara, yang namanya sapu hitam, ya, orang bela diri itu gemetar ketakutan. Tidak tahu bagaimana cara membela diri. Dia biasa bela diri, tetapi pada saat itu dia tidak bisa membela diri. Tidak tahu apa yang harus dia omong. Tetapi senior saya itu mendapatkan hikmat Tuhan. Dia berkata, Bapak mau saya ke sini untuk membangun kerohanian, membangun mental, membangun moral daripada orang-orang di desa ini yang beragama Kristen. Sehingga mereka itu rumah tangganya aman, pekerjaannya baik-baik semua. Atau Bapak mau saya datang ke sini membawa teman-teman yang buka perjudian, sehingga masyarakatnya nanti judi semua, miskin semua. Atau saya bawa teman saya untuk buka prostitusi di sini. Bapak pilih mana? Rumah tangganya hancur semua. Atau saya datang ke sini untuk membina kerohanian mereka. Itu hikmat dari Tuhan, hikmat dari Roh Kudus. Aparat tidak bisa ngomong apa-apa, dan mereka dilepaskan kembali. Saudara, kalau kita melakukan kesaksian, kalau kita melakukan, saudaraku, ya, penginjilan, pemberitaan tentang Yesus, kuasa Roh Kudus itu akan bekerja. Nah, saya punya kesaksian sendiri. Di rumah mama saya, ini terjadi berapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih usia 26 tahun. Di rumah mertua, di rumah mama saya itu ada persekutuan, dihadiri kira-kira 30 orang. Dan di situ ada anak-anak kecilnya, anak-anak kecil usia sekolah minggu. Saya bawa ke lantai 2. Di salah satu ruangan saya ngajar mereka, ngajar sekolah minggu. Bahasanya bahasa sekolah minggu, nyanyi lagunya sekolah minggu, doanya sekolah minggu. Pada saat selesai, saya keluar, saya buka pintu. Ternyata di depan saya itu ada seorang perempuan, ibu-ibu usia antara 45 sampai 50 tahun. Dia duduk di bawah.
Dan dia menangis dengan air mata yang deras. Saya terkejut, tapi saya tidak berani mengganggu. Saya lewati saja, kemudian saya turun. Dan setelah persekutuan itu selesai, ibu itu rupanya ngomong sama mama saya. Dan mama saya ngomong sama saya, itu tadi, yang nangis itu tadi, di depanmu itu. Dia begitu terkesan, seakan-akan Tuhan bicara secara pribadi dengan dia. Sehingga dia tuh nangis. Saya kaget. Saya tidak khotbah. Pakai bahasanya anak kecil. Pakai doanya anak kecil. Pakai lagunya anak kecil. Kenapa bisa tersentuh? Kenapa bisa terkesan? Satu hal. Karena kuasa Roh Kudus. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena sekolah teologi saya. Bukan karena kehebatan. Bukan karena kefasihan. Tetapi kuasa Roh Kudus. Saudara, makanya Tuhan berulang kali berkata, jadilah saksi. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, kata-kata saksi ini akan saudara kenal itu di dalam persidangan. Di situ ada hakim, di situ ada jaksa, di situ ada saksi. Hakim perlu sekolah hukum, maksud saya. Jaksa perlu sekolah hukum. Tetapi saksi tidak perlu sekolah hukum. Dia cukup bersaksi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami. Hakim akan menanyakan, kamu kenal dengan si A? Ya, saya kenal. Kalau pagi jam sekian sampai jam sekian, dia kemana? Oh, saya lihat dia selalu ke kantor. Kalau jam sekian sampai sekian, dia di mana? Biasanya dia pulang. Kalau hari Rabu biasanya badminton. Nah, saudara, dia cukup menjelaskan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tahu. Tidak perlu harus sekolah hukum untuk menjadi saksi. Tapi hakim dan jaksa perlu. Demikian juga untuk menjadi saksi Kristus, tidak harus sekolah Alkitab. Punya kesempatan sangat baik, tapi tidak punya kesempatan pun bukan berarti kita tidak bisa bersaksi. Bersaksi hanya butuh apa yang menjadi pengalamanmu bersama dengan Yesus. Apa yang kau kecap manisnya Yesus, saksikan itu. Apa yang kau lihat mujizat Yesus di dalam hidupmu, saksikan itu. Apa yang kau rasakan kasih Kristus di dalam keluarga rumah tanggamu, saksikan itu. Itulah menjadi saksi. Tidak harus sekolah Alkitab, tapi bagi orang-orang yang terpanggil untuk menjadi penginjil-penginjil, perlu sekolah Alkitab. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kesempatan, memberikan dorongan untuk dia sekolah Alkitab. Karena itu memang panggilannya, dan Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk memperlengkapi. Tetapi untuk menjadi saksi Kristus tidak harus. Semua harus jadi saksi. Nah, saudara, ketika kita bersaksi, keterbatasan kita, ketidakpahaman kita tentang teologi, itu bukan jadi masalah lagi. Karena apa? Kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kita hanya saluran saja. Selamat bersaksi. Amin.